Dulu mungkin hampir tiap malam atau malam minggu saya mendengarkan wayang. Dengarkan wayang. Dengarkan cerita Ada wayang. jagoan yang disenengin? Ada. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Kresno. Kresno. Berarti yang ngomong sama saya ini juga Kresno juga nih. Kresno. Ih. Kresno. Oh iya ya, suamiku memang kayaknya agak bentrok dengan dengan orang tuanya ibu mamanya. Nah, dengan kondisi itulah sebenarnya Allah memberikan ilmu sebenarnya. Makanya di sini saya langsung bisa cerita, oh itu bengkak jantung biasanya. Makanya dokter bilang ini bengkak jantung, sudah clear. Berarti kalau bengkak jantung ada doanya biar tidak kena bengkak jantung, nggak ada. Adanya adalah kalau ada masalah kemudian marah, istighfar. Pertama kali kita yang istighfar. Mohon ampun, astagfirullahaladzim, ya Allah aku kok masih jengkel sama istriku, boleh. Astagfirullahaladzim, ya Allah aku kok masih jengkel sama mertuaku, boleh. Astagfirullahaladzim, aku kok masih jengkel sama orang tuaku, boleh. Tapi setelah mulai tenang, baru nanti kalau kita sama orang tua minta maaf. Ayah, ibu, jika selama ini saya sering jengkel emosi sama ayah ibu, ampuni saya, maafin saya, lillahi ta'ala. Nah di situ baru nanti Allah mengikis yang dulunya jantungnya udah mulai bengkak akan mulai dikembalikan lagi jadi normal. Karena bengkak jantung itu tidak ada obatnya, nggak ada obatnya, makanya tidak boleh. Makanya dalam Quran ini ceritakan wasyawirhum fil amri, ya musyawarahlah kamu ke dalam semua urusan dunia. Jadi tidak boleh istilahnya, ya. Jadi intinya kalau ibu ingin doa agar tidak jantungan, jangan. Gak ada itu, siapapun orang gak ada. Tolak sial, gak ada. Diruat dan sebagainya silahkan, dosa dia yang ambil sendiri. Tapi kalau saya bilang, kalau kamu seorang muslim, lurus-luruslah aja. Kalau ingin menghilangkan sial, gak usah bilang sial. Ikutin ajaran-ajaran Allah kalau kamu seorang muslim. Yang baik, insya Allah gak ada namanya sial. Adanya untung. Gitu. Adanya untung beneran, serius. Seperti saya ketemu sama ibu, untung saya. Beruntung. Alhamdulillah. Untungnya apa? Ketemu sama ibu. Jadi ada ilmu. Alhamdulillah kan gitu. Kalau ibu kan belum tentu untung ketemu sama saya. Wah, alhamdulillah juga sebenarnya. Punya ilmu tuh. Oh iya, jadinya, ibu iya. sudah menikah lagi belum? Aduh, Ustaz udah dulu ya Ustaz. Oh belum. Mudah-mudahan Ibunya kok seneng mau ditanya gitu doang. Ibu tahu ya, kalau doa hanya cuma mohon ampun, istighfar, mohon ampun, semuanya pokoknya mohon ampun. Jadi istilahnya doa agar tidak jantung, nggak ada. Doa agar tidak stroke, nggak ada. Doa agar yang lain-lain buang sial, nggak ada. Adanya adalah turuti perintah Allah. Hanya itu. Paham ya? Jelas Ibu. Belajar Jelas, dari jelas, siraman kalbu di sini akan paham nanti. Insya Allah. Mudah-mudahan Ibu yang di rumah juga ya. Sama lah, semuanya sama. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama ilmunya. Ibu. Alhamdulillah mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Warahmatullahi Amin, amin dong. Amin. Iya, aminnya sambil malu-malu. Iya loh. Ibu malu-malu loh. Ustaz, kita menuju ke penanya berikutnya. Boleh. Saya ke sisi sebelah sini saja boleh ya Ustaz ya? Oh boleh. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Pak? Saya Tarno. Pak Tarno dari mana? Dari Kalideres. Kalideres. Oh, dekat Pak Tarno. Kok topinya ganti? Iya, dari awak Jen itu Pak Tarno pesulap. Oh iya. Boleh dipegang Pak Tarno, monggo. Ada apa Pak Tarno? Saya langsung tanya. Ya. Mic-nya dideketin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon solusinya, saya ini selama ini kalau di perut tuh kadang-kadang suka ada yang suka menyentak-nyentak gitu. Kadang-kadang juga rasanya seperti kayak kalau orang Jawa bilang teratapan gitu. Teratapan itu deg-deg-plas gitu maksudnya? Tekan gitu tapi di Tanpa gitu. sebab, tiba-tiba Ya, aja tiba-tiba gitu. Terus selain itu juga kadang-kadang tiba-tiba suka gatel yang dari tangan ini di bawah tuh seluruh tubuh? enggak, di tangan sama kaki gitu. Kalau digaruk makin enak, tapi setelah itu istighfar ya hilang juga gitu. Tapi maksudnya datangnya tiba-tiba kadang-kadang seperti itu. Tanpa penyebab apapun. Tanpa penyebab apapun. Tidak alergi, debu, dingin atau kena benda, tidak ya? Biasanya kalau misalnya malam gitu, kalau siangnya enggak terlalu gitu.
Oh kalau malam ya? Kalau malam aja. Gatel ya? Gatel. Istrinya ikut gatel nggak itu? Nggak tahu juga. Oh tanyain dong. Terus satu lagi Ustadz, mungkin saya kan sedang belajar sholat yang agak tertib. Iya. Cuman kalau misalnya jamaah saya kadang-kadang suka ngantuk gitu. Ngantuknya Lagi belajar sholat agak tertib. Agak tertib. agak tertib. Belum tertib tapi bagus loh pertanyaannya. Iya. Kita sendiri kan masih belajar ibadah ya kan. Iya. Jadi kalau misalnya ini jamaah biasanya gitu, kalau misalnya bacanya ayatnya panjang-panjang suka kehilangan kesadaran, jadi bisa sampai hampir jatuh seperti itu. Oh gitu. Karena ngantuk. ngantuk. Yang itu nggak pernah bisa dicegah gitu ya? Ya pokoknya berusaha untuk dimelek-melek kan tetap aja ini lepas itu kayak seperti mau ke apa nyungsep gitu. Oh. Hanya ketika sholat dengan Berjamaah. bacaan yang panjang saja. Tidak juga gitu, tapi kadang-kadang saya ya pokoknya nggak tentu deh, kadang nggak panjang juga kadang-kadang kalau ngantuk ya gitu. Jadi intinya Ustadz ini semuanya terjadi tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Iya. Seperti deg-deg plus tadi tiba-tiba berdebar, tiba-tiba ada yang menghentak-hentak di perut. Tapi waktu deg-degan itu istrinya lagi nggak marah-marah kan? Ya waktu deg-degan nggak marah, sedang diam gitu. Oh pasti diam ya. Jadi nggak lihat awal bulan, akhir bulan enggak ya? Oke. Gak inget tanggal. Tiba-tiba gatal-gatal, tiba-tiba Ya. rasa kantuk muncul. Nanti kita bahas ya Ustadz ya. Nggak Kenapa mau? bisa Nggak mau? seperti ini? Nggak Gak mau sekarang tapi nanti. Ya, Untuk itu siap, jangan kemana-mana, insya Allah. tetap bersama kami di Siraman Kolbu. Sejukan hati. Ada saudara kita hadir di sini namanya Pak Tarno. Mengalami gatal-gatal secara tiba-tiba, biasa terjadi malam hari. Kemudian katanya kadang-kadang jantung berdebar dan juga seperti ada yang mukul-mukul gitu di perut ya? Nyundul-nyundul. Kemudian kadang-kadang rasa kantuk tiba-tiba datang. Bahkan ketika sholat pun, ketika berjamaah, ketika imamnya bacaannya surat panjang, bisa sampai ngantuk, bisa sampai hampir terjatuh. Ustadz, Ya. apa yang terjadi sebenarnya? Aduh. Ya. Ya sudah, ini harus dieksekusi ya. Pak Tarno. Iya. Dulu suka ke kuburan, Iya. cari apa? Kebetulan ayah saya waktu meninggal saya masih kecil gitu, jadi kalau pulang ke daerah saya langsung ke kuburan. Terus di sana saya mungkin ya duduk atau seperti ngobrol gitu. Sama ngobrol sama menurutnya Pak Tarno ayahnya gitu ya, Iya. kayak ngobrol-ngobrol gitu ya. Iya. Oh, Tidak sampai minta-minta tapi Pak. oh ya. Sering juga ke tempat angker-angker namanya. Ya suka juga menyendiri sana. Oh, menyendiri gitu ya. Oke. Suka juga mengidolakan wayang barangkali? Ya, sering. Dulu Mungkin, maksud saya. ya, dulu mungkin hampir tiap malam atau malam minggu saya mendengarkan wayang. Dengarkan wayang. Dengarkan cerita Ada wayang. jagoan yang disenengin? Ada. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Kresno. Kresno. Berarti yang ngomong sama saya ini juga Kresno juga nih. Kresno. Ih. Kresno. Kresno. Kamu masuk ke Pak Tarno. Kamu dengar suara saya? Oh iya. Kamu masuk ke Pak Tarno. Kenapa? Nggak ngerti. Oke. Ini selain Kresno kayaknya ada satu lagi yang makhluk di akhir zaman ini. Bener ya? Kamu Dajjal? Kamu Dajjal? Astagfirullahaladzim. 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 Sudah, saya aja yang doa ini. Siap-siap ya.
Pak Tarno kalau di dalam tubuhnya denger tapi nggak bisa nolak, biarin aja. Aminin doa saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.